Halo sahabat Siboim, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat ya untuk belajar? Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat ya anak-anak, jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan dengan cara 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari virus COVID-19. Hari ini bersama Bu Ita, kita akan belajar materi kelas 2. Tema 7, subtema 2, pembelajaran pertama tentang kebersamaan di sekolah. Ibu berharap setelah pembelajaran ini berakhir, kalian sudah menguasai materi. Perhatikan bacaan berikut ini. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SD Negeri Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, itu tadi gambar keberagaman Siti di sekolahnya. Walaupun beragam suku, beragam agama, dan juga berasal dari beragam daerah, tetapi mereka selalu hidup rukun. Nah, anak-anakku sekalian, kalian juga ya harus hidup rukun di sekolah kalian. Amatilah gambar berikut ini. Ini adalah gambar upacara bendera yang dilakukan di sekolah Siti. Pasti kalian pernah melakukan upacara bendera kan? Ya, karena dengan melaksanakan upacara bendera secara bersama-sama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan antar siswa di sekolah. Setelah upacara bendera, Siti dan teman-temannya bergegas masuk ke dalam kelas karena ibu guru akan menyampaikan cerita fabel tentang ikan dan burung. Ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah burung dan ikan yang bersahabat dekat. Kedekatan keduanya melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu beristirahat di pinggir sungai, ikan berusaha mendapatkan biji-bijian. Namun tidak berhasil. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Perhatiannya teralih oleh seekor burung yang sedang terbang. Dalam hati ikan berkata, "Kenapa Tuhan tidak memberinya sayap untuk terbang?" Setelah terbang, burung hinggap di dahan pohon untuk beristirahat. Ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan di dalam air. Burung berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam. Namun tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Perhatiannya teralihkan pada ikan. Dalam hati burung mengatakan, "Mengapa Tuhan tidak memberinya ekor dan sirip untuk berenang?" Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Lalu mereka berkenalan. Ikan menginginkan biji-bijian namun tidak bisa terbang. Burung menginginkan cacing, namun tidak bisa berenang. Akhirnya burung membantu ikan mengambil biji-bijian, dan ikan membantu burung mendapatkan cacing. Mereka pun akhirnya menjadi sahabat dan saling membantu.
amanat apa yang dapat kalian ambil dari cerita tadi? Ya, kita harus hidup rukun dan saling menolong, dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan ibu guru? Ikan dan burung. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Di pinggir sungai. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di dasar sungai. Burung ingin membantu ikan dengan cara mengambil biji-bijian. Ikan ingin membantu burung dengan cara menangkap cacing di dalam sungai. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi sahabat dan saling membantu. Ayo anak-anak, sekarang kita berdiskusi tentang hidup rukun di kelas. Bu Ita mempunyai beberapa contoh sikap hidup rukun di kelas. Yang pertama, saling membantu apabila ada yang kesusahan. Misalnya, meminjamkan alat tulis pada teman kalian yang lupa membawa. Terus, tidak membedakan pertemanan, bersikap baik dan sopan pada siapa saja. Menawarkan bantuan semampunya jika ada teman yang kesusahan. Jangan bermusuhan atau bertengkar dengan teman. Makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat. Seperti yang dilakukan Siti saat istirahat. Siti membawa bekal sebuah pizza. Pizza itu dibagi kepada temannya. Bagaimana ya Siti membaginya? Perhatikan gambar berikut. Siti membagi pizza itu sama besar. Satu potong untuk Siti dan satu potong lagi untuk temannya. Maka bagian Siti adalah setengah atau 1/2. Setelah beristirahat, Siti mendapatkan tugas dari ibu guru. Tugasnya adalah setelah masuk ke kelas, Sita diberi tugas oleh Bu Guru membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan, yaitu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Ingat, dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Membuat pecahan setengah berarti gambar tersebut harus dibagi 2 sama besar. Gambar yang pertama dibagi sama besar, sedangkan gambar yang kedua tidak dibagi sama besar. Berarti gambar yang pertama adalah pecahan setengah dan gambar yang kedua bukan pecahan setengah. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut ini. Banyaknya gambar bangun di atas ada berapa bangun? 1, 2. Ya, ada 2 bangun. Sekarang banyaknya warna biru. Dapat dinyatakan dengan pecahan. Warna birunya ada berapa? Ada 1 dari 2 bangun. Maka bangun itu dinyatakan dengan setengah. Anak-anakku semua, kita akan berlatih menentukan pecahan dengan cara memberi tanda centang pada gambar yang benar. Pada gambar setengah di atas, mana yang merupakan pecahan setengah? Ya, gambar yang pertama. Kenapa? Karena gambar yang kedua tidak dibagi sama besar. Selanjutnya, 1/4. Mana gambar yang menunjukkan pecahan 1/4? Gambar yang pertama, karena gambar yang kedua ada salah satu lingkaran yang lebih besar atau tidak sama besar. Ingatlah bahwa yang menyatakan pecahan harus dibagi sama besar. Selanjutnya, untuk pecahan 1/3, mana yang termasuk pecahan 1/3?
Ya betul, karena dibagi 3 sama besar, maka disebut sebagai 1/3 atau 1/3. Selanjutnya 1/4. Mana yang termasuk pecahan 1/4? Ya, gambar yang kedua. Karena gambar yang kedua dibagi 4 sama besar. Setelah Siti dan teman-teman selesai membuat kartu pecahan, Ibu Guru mengajarkan gerakan dasar tari kijang. Gerakan dasar tari kijang yang pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok seperti pada gambar. Jika kalian sudah menghafalnya, dengan dibantu orang tua, silakan lakukan gerakan tersebut. Kalian bisa merangkai urutan gerakan kijang atau menambahkan gerakan-gerakan yang lain yang sesuai dengan gerakan hewan kijang tersebut. Demikianlah materi hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dari dongeng kita bisa belajar tentang hidup rukun dan menjaga kebersamaan antar siswa. 2. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Yang ketiga, melakukan gerak dasar tari sesuai dengan hewan kijang. Burung terbang ke langit tinggi, ikan berenang di pinggir kali. Cukup sekian materi kali ini, semoga bermanfaat di kemudian hari. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.